Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai penerapan fungsi linier dalam ekonomi makro bagian yang pertama. Nah, pada video yang berikut ini nanti akan dibahas tentang materi dari penerapan fungsi linier dalam ekonomi makro, yaitu tentang yang pertama materinya adalah fungsi konsumsi, kemudian yang kedua adalah fungsi tabungan, yang ketiga adalah angka pengganda, dan yang keempat adalah pendapatan disposable atau disposable income. Oke, kita masuk ke fungsi pendapatan. Dalam ekonomi makro, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan atau yang disebut juga sebagai pendapatan nasional dialokasikan dalam dua kategori, yaitu konsumsi dan tabungan. Sehingga fungsi pendapatan dalam materi kali ini yang dimaksud adalah pendapatan nasional atau disingkat dengan Y. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional yaitu pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan atau yang dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, formula dari pendapatan nasional itu adalah penjumlahan antara konsumsi dan tabungan. Atau dalam rumus matematis disebutkan bahwa pendapatan nasional disingkat dengan Y atau yield. Pendapatan nasional sama dengan atau Y sama dengan C plus S, di mana C itu adalah konsumsi atau consumption dan S itu adalah saving. Kemudian fungsi konsumsi atau fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional. Seperti di video-video sebelumnya telah disebutkan bahwa fungsi merupakan hubungan antara dua variabel. Nah, fungsi konsumsi yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi itu sendiri dan pendapatan nasional. Rumus dari fungsi konsumsi disimbolkan dengan C. C sama dengan CO atau C0, ada yang menyebut C0. Ini merupakan singkatan dari consumption autonomous atau konsumsi otonom ditambah C kecil Y, di mana C kecil di sini adalah koefisien dari Y, atau C ini bisa disebut dengan MPC, Marginal Propensity to Consume atau MPC.
Berikutnya akan saya jelaskan komponen dari fungsi konsumsi satu per satu. C itu merupakan singkatan dari consumption atau konsumsi, sedangkan CO atau C0 itu adalah autonomous consumption atau konsumsi otonom. Apa itu konsumsi otonom? Konsumsi otonom adalah konsumsi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sehingga memiliki kecenderungan besarnya itu tetap. Artinya, konsumsi otonom itu adalah batas minimum, jadi ada batas minimal konsumsi seseorang yang tidak tergantung pada tingkat pendapatan. Jadi, tingkat konsumsi tetap harus dipenuhi meskipun tingkat pendapatan seseorang itu nol. Itu yang dimaksud dengan konsumsi otonom. Kemudian C kecil itu adalah koefisien dari pendapatan nasional atau marginal propensity to consume atau disingkat dengan MPC. Di mana MPC itu sendiri bisa dicari dengan membagi antara delta C, yaitu perubahan konsumsi, dibagi dengan delta Y atau perubahan Y. Ada beberapa buku yang menyingkat dengan huruf D, ada yang menyingkat dengan tanda segitiga, yaitu delta. Sama saja. Sekali lagi, MPC itu adalah pembagian antara delta C dibagi delta Y, yaitu besarnya tambahan konsumsi proporsional, di mana besar kecilnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Artinya, bila pendapatan nasional semakin besar, jadi ketika Y-nya itu semakin besar atau Y-nya itu naik, maka semakin besar pula konsumsi. Ini bisa kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa ketika kita memiliki pendapatan yang lebih tinggi atau pendapatan yang lebih besar dari bulan sebelumnya atau saudara dapat uang saku yang lebih banyak daripada bulan sebelumnya, maka tingkat konsumsi kita itu akan cenderung naik mengikuti besar kecilnya pendapatan. Nah, itu yang dimaksud dengan MPC. Kemudian materi berikutnya adalah tentang fungsi tabungan. Apa itu fungsi tabungan? Fungsi tabungan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional. Jadi ending dari materi kita nanti adalah kita itu dapat menghitung pendapatan nasional. Nah, rumus dari fungsi tabungan atau tabungan itu disingkat dengan besar atau saving merupakan fungsi dari Y karena besar kecilnya tabungan ini juga dipengaruhi oleh Y. Sama seperti saudara, ketika saudara mendapatkan uang saku yang lebih banyak, maka tabungan saudara juga cenderung akan naik sehingga S itu merupakan fungsi Y tergantung besar kecilnya pendapatan. Nah, dalam hal ini adalah pendapatan nasional. S sama dengan fungsi Y atau ada S0 atau SO yaitu saving autonomous ditambah dengan S kecil Y. Sedangkan S kecil di sini merupakan koefisien dari Y atau bisa disebut juga S ini dengan istilah marginal propensity to saving atau MPS. Lebih detailnya penjelasannya adalah S itu adalah saving sama dengan autonomous to saving atau tabungan otonom ditambah dengan S atau SY. S di sini adalah MPS yaitu marginal propensity to saving, hasrat untuk menabung ketika terdapat penambahan pendapatan. MPS pada dasarnya cara mencari MPS hampir sama dengan
MPC yaitu perubahan, kalau MPC itu perubahan C dibagi dengan perubahan Y, tapi kalau MPS adalah pembagian antara perubahan atau delta S dibagi dengan delta Y. Ini bisa ditulis dengan D atau bisa ditulis juga dengan delta S seperti ini, sama saja. Jadi beberapa buku menyebutkan D kecil S besar, tapi ada juga yang menyebutkan delta S, yaitu besarnya tambahan tabungan sebagai akibat bertambahnya pendapatan nasional. MPS juga memiliki istilah lain, yaitu tabungan proporsional. Ini kalau dianalogikan dalam kehidupan mahasiswa, ketika mahasiswa mendapatkan uang saku, yang uang saku itu dianggap sebagai pendapatan oleh mahasiswa, pendapatannya naik atau uang sakunya naik, maka keinginan untuk menabungnya juga ikut naik. Nah, itulah mengapa S itu juga merupakan fungsi dari Y. Persamaan fungsi tabungan dapat pula diturunkan dengan memanfaatkan persamaan Y sama dengan C plus S. Jadi pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah tabungan, atau pendapatan masyarakat sama dengan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat ditambah saving atau tabungan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara. Nah, kita lihat rumusnya, Y sama dengan C plus S. Nah, C sendiri itu komponennya ada dua ya, kurang lebih, yaitu ada konsumsi otonom dan konsumsi yang dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan. Ditambah dengan S. Sehingga ketika kita mencari S atau saving sama dengan, atau S sama dengan Y minus konsumsi otonom dikurangi dengan C kecil Y. Atau dapat ditulis S sama dengan minus konsumsi otonom ditambah Y minus C kecil Y. Ini hanya persoalan penulisan saja. Ini dipindah ke sini, ini pindah ke sini, dan ini tetap di sini. Nah, dengan demikian S sama dengan minus konsumsi otonom plus 1 min C kecil Y. Nah, Y min C kecil Y ini dapat ditulis 1 min C kecil Y. Karena ketika kita kalikan di sini, ini ketemunya Y, ini ketemunya adalah minus C kecil Y. Sebab C itu sendiri komponennya ada konsumsi otonom dan konsumsi yang dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan. Ini tadi. Cukup jelas ya. Sehingga rumus berikutnya adalah saving otonom ditambah saving yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional sama dengan S. Sehingga S adalah minus konsumsi otonom plus 1 min C kecil Y. Nah, untuk mengetahui berapa besarnya saving otonom, pada dasarnya tinggal memberikan tanda minus pada konsumsi otonom. Dan S itu sendiri atau MPS, S ini sama dengan MPS ya. S itu adalah 1 min C atau 1 min MPC, sama. C sama dengan MPC, S sama dengan MPS. Maka S itu sama dengan 1 min C atau 1 min MPS. Di mana ketika dijumlahkan antara C dan S itu ketemunya 1. Atau MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. Materi ini relatif mudah dibanding dengan materi-materi yang sebelumnya. Silahkan dicermati terlebih dahulu.
Ya, apabila kurva konsumsi dan tabungan digambarkan dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Jadi yang mendatar ini adalah Y, yang mendatarnya adalah garis Y, kemudian yang vertikal ini adalah untuk menyebutkan C dan S. Lalu kurva yang pertama dapat saudara buat adalah kurva Y atau pendapatan nasional, di mana garis Y sama dengan C plus S merupakan garis bantu yang merupakan penjumlahan dari grafik C dan S yang membentuk sudut 45 derajat. Jadi kurva Y atau garis Y di sini ini membentuk sudut 45 derajat. Cara menggambarkannya sama, yaitu saudara nanti ambil titik-titik bantuan. Nah, pada titik M terlihat bahwa S sama dengan 0. Nah, pada titik M ini S-nya adalah 0 di sini. Ya, S-nya 0. Berarti seluruh pendapatan digunakan untuk konsumsi. Artinya antara pendapatan dan konsumsi itu impas. Jadi pendapatan sama dengan konsumsi. Kalau istilah di permintaan penawaran itu namanya BEP. Tapi kalau di sini itu tidak ada yang namanya saving. Jadi semua pendapatan dibelanjakan untuk konsumsi. Nah, di sebelah kanan atau di atas titik M terlihat bahwa pendapatan lebih besar daripada konsumsi, sehingga kelebihan pendapatan itu digunakan untuk ditabung. Nah, hal ini terlihat dari positifnya kurva S. Nah, ini kurva S berada di daerah positif. Ini merupakan bukti bahwa pendapatan, kurva pendapatan di sini, garis pendapatan ini ya, ini berada di atas konsumsi, di mana konsumsi ini adalah yang hijau ini. Y berada di atas C, berarti terdapat saving. Nah, ini savingnya. Berarti terdapat selisih lebih besar pendapatan daripada konsumsi. Berbeda ketika di sebelah kiri titik M, di sebelah kiri, di sebelah sini ya, yang saya arsir hijau ini, terlihat bahwa pendapatan lebih kecil atau lebih rendah daripada konsumsi, sehingga sebagian konsumsi dibiayai bukan dari pendapatan, melainkan sumber lain seperti hutang. Di sini muncul hutang. Pada saat ini, besar tabungan adalah negatif atau di saving. Ini berada di daerah negatif, yang artinya itu adalah di saving. Karena konsumsi tidak cukup dibiayai melalui pendapatan, tapi dari sumber lain yaitu hutang. Nah, pada titik O atau 0,0 besarnya konsumsi bahkan bukan dibiayai dari pendapatan, dan besarnya konsumsi sama dengan tabungan negatif. Seperti itu. Bisa dicermati terlebih dahulu kurvanya. Berikutnya kita masuk pada contoh soal. Berikut adalah soalnya.
Konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 plus 0,8 Y. Pertanyaan yang pertama, bagaimana fungsi tabungannya? Kemudian yang kedua, berapa besarnya konsumsi jika tabungannya sebesar 20? Maka pembahasannya kita tulis terlebih dahulu persamaannya, yaitu S atau saving. Saving sama dengan Y minus C. S sama dengan Y minus C. Tabungan sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Gitu ya. Sama dengan Y, karena Y belum kita ketahui ya. Y minus dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 30 plus 0,80 atau 0,8 ya. 0,8 boleh, 0,80 boleh. Ini dari soal sini. Nah, masuk ke sini. Oke. Kemudian sama dengan Y, kita keluarkan angka 30 dan 0,8 Y, sehingga 30 ini menjadi minus 30 dan 0,80 Y ketemu minus, jadinya minus juga, minus 0,8 Y. Sehingga menjadi min 30 sama dengan 0,2 Y. 0,2 Y di sini diperoleh dari Y atau 1 dikurangi dengan 0,8 ya. 1 minus 0,8 ketemunya sama dengan 0,2 Y. Jadi ini adalah fungsi tabungannya. Jadi pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Fungsi tabungannya adalah S sama dengan minus 30 plus 0,2 Y. Oke. Sebenarnya tanpa saudara menghitung seperti ini, saudara bisa langsung mengerjakan untuk soal yang pertama atau pertanyaan yang pertama. Bagaimana fungsi tabungan? Nah, kita tahu bahwa S sama dengan min C0 plus MPC ya. Plus MPS ya, MPS. Nah, MPS itu adalah 1 dikurangi 0,8 Y. Berarti ketemunya adalah 0,2. Min CO atau konsumsi minus dari konsumsi otonom yaitu menjadi minus 30 plus 1 dikurangi 0,8 ketemunya adalah 0,2 Y. Tanpa saudara menghitung sudah bisa menggunakan rumus yang pernah saya jelaskan sebelumnya di sini. Rumusnya. Ya, kita lihat rumusnya dulu ya. Nah, di sini. Pakai rumus ini. Karena ada yang namanya saving otonom itu sama dengan minus dari konsumsi otonom. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan yang kedua, berapa besarnya konsumsi jika tabungannya sebesar 20? Jika S sama dengan 20, maka kita cari nilai Y dulu. Nah, 20 tadi kan fungsi S-nya ketemu minus 30 plus 2Y. Maka S-nya jika 20 sama dengan minus 30 plus 0,2Y. Ini diperoleh dari jawaban yang sebelumnya, dari sini. Kita transfer ke sini. Nah, 20 plus 30, 20 tetap di sini. Kemudian minus 30 pindah ruas menjadi positif 30. Sama dengan 0,2 Y. 20 ditambah 30 ketemunya 50. 50 sama dengan 0,2 Y. Maka Y sama dengan 50, yaitu
50 dibagi dengan 0,2. Ya. Ketemunya 250. Maka C besarnya konsumsi adalah C. C adalah Y minus S. Konsumsi sama dengan pendapatan dikurangi tabungan. Konsumsi saudara itu adalah pendapatan saudara dikurangi dengan yang saudara tabung, kan seperti itu. Nah, maka 250 dikurangi 20 sama dengan 230. Jadi sudah terjawab pertanyaan yang kedua. Berapa besarnya konsumsi jika tabungannya sebesar 20? Jadi ketika masyarakat suatu negara itu menabung 20, maka konsumsinya sebesar 230. Seperti itu. Karena pendapatannya saat itu 250. Silakan dicermati terlebih dahulu. Mudah sekali ya. Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya kita masuk pada contoh soal. Berikut adalah soalnya. Konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 plus 0,8 Y. Pertanyaan yang pertama, bagaimana fungsi tabungannya? Kemudian yang kedua, berapa besarnya konsumsi jika tabungannya sebesar 20? Maka pembahasannya kita tulis terlebih dahulu persamaannya, yaitu S atau saving. Saving sama dengan Y minus C. S sama dengan Y minus C. Tabungan sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Begitu ya. Sama dengan Y, karena Y belum kita ketahui ya. Y minus dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 30 plus 0,80 atau 0,8 ya. 0,8 boleh, 0,80 boleh. Ini dari soal sini. Nah, masuk ke sini. Oke. Kemudian sama dengan Y, kita keluarkan angka 30 dan 0,8 Y, sehingga 30 ini menjadi minus 30 dan 0,80 Y ketemu minus, jadinya minus juga, minus 0,8 Y. Sehingga menjadi min 30 sama dengan 0,2 Y. 0,2 Y di sini diperoleh dari Y atau 1 dikurangi dengan 0,8 ya. 1 minus 0,8 ketemunya sama dengan 0,2 Y. Jadi ini adalah fungsi tabungannya. Jadi pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Fungsi tabungannya adalah S sama dengan minus 30 plus 0,2 Y. Oke. Sebenarnya tanpa saudara menghitung seperti ini, saudara bisa langsung mengerjakan untuk soal yang pertama atau pertanyaan yang pertama. Bagaimana fungsi tabungan? Nah, kita tahu bahwa S sama dengan min C0 plus MPC ya. Maaf, plus MPS ya, MPS. Nah, MPS itu adalah 1 dikurangi 0,8 Y. Berarti ketemunya adalah 0,2. Min CO atau konsumsi minus dari konsumsi otonom yaitu menjadi minus 30
plus 1 dikurangi 0,8 ketemunya adalah 0,2 Y. Tanpa saudara menghitung sudah bisa menggunakan rumus yang pernah saya jelaskan sebelumnya di sini rumusnya. Ya, kita lihat rumusnya dulu ya. Nah, di sini pakai rumus ini. Karena ada yang namanya saving otonom itu sama dengan minus dari konsumsi otonom. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan yang kedua, berapa besarnya konsumsi jika tabungannya sebesar 20? Jika S sama dengan 20, maka kita cari nilai Y dulu. Nah, 20, tadi kan fungsi S-nya ketemu minus 30 plus 2Y. Maka S-nya jika 20 sama dengan minus 30 plus 0,2Y. Ini diperoleh dari jawaban yang sebelumnya, dari sini. Kita transfer ke sini. Nah, 20 plus 30, 20 tetap di sini. Kemudian minus 30 pindah ruas menjadi positif 30 sama dengan 0,2Y. 20 ditambah 30 ketemunya 50. 50 sama dengan 0,2Y. Maka Y sama dengan 50, yaitu 50 dibagi dengan 0,2 ya. Ketemunya 250. Maka C besarnya konsumsi adalah C adalah Y minus S. Konsumsi sama dengan pendapatan dikurangi tabungan. Konsumsi saudara itu adalah pendapatan saudara dikurangi dengan yang saudara tabung, kan seperti itu. Nah, maka 250 dikurangi 20 sama dengan 230. Jadi sudah terjawab pertanyaan yang kedua, berapa besarnya konsumsi jika tabungannya sebesar 20. Jadi ketika masyarakat suatu negara itu menabung 20, maka konsumsinya sebesar 230. Seperti itu. Karena pendapatannya saat itu 250. Silakan dicermati terlebih dahulu. Mudah sekali ya. Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya setelah kita bahas perhitungannya, kita akan bahas bagaimana cara menggambar kurvanya. Nah, kita mulai dari kurva C terlebih dahulu. C sama dengan, ya, di soal disebutkan C sama dengan 30 plus 0,8Y. Kita umpamakan misalnya Y-nya 0 ya. Y-nya 0. Maka C sama dengan 30 plus 0,8 kali 0. 0,8 kali 0 hasilnya adalah 0. Maka C-nya ketemu 30 dan Y-nya 0. Berarti ini di sini 0, C-nya ketemu 30, di sini titiknya. Nah, sudah punya satu titik. Kemudian kita umpamakan lagi, misalnya Y-nya 150. Ya, Y-nya 150. Maka C sama dengan 30 plus 0,8 ya. 0,8 ini mohon maaf tulisannya jelek karena licin ya. 0,8 kali 150 sama dengan 30 tetap di sini ditambah 0,8 kali 150 itu berapa? 120 ya. 120. Sehingga ketemu C-nya adalah 150.
150. Jadi ketika Y-nya itu 150, maka C-nya juga ketemu 150. Maka titiknya adalah ini 150 ke atas 150 di sini. Nah, ini sudah ada dua titik sehingga bisa menjadi sebuah garis. Nah, sampai di sini. Kemudian kita umpamakan lagi misalnya 250 Y-nya. Nah, C sama dengan 30 plus 0,8 kali 250. Maka ketemunya C-nya adalah 230. Ini dari pembahasan tadi perhitungan sudah kita hitung ya. Seperti ini. Nah, sehingga ini adalah kurva C. Jangan lupa saudara tuliskan persamaan C sama dengan 30 plus 0,8 Y. Nah, maaf ini seharusnya tidak ada ini ya yang B ini saya hapus saja, B dan C ini seharusnya tidak ada ya, B dan C ini seharusnya tidak muncul. Hapus. Saya hapus. Oke. Berikutnya kita akan menggambar kurva S. Nah, S sama dengan minus 30 plus 0,2 Y. Sama kita umpamakan terlebih dahulu ya, kita umpamakan di sini Y-nya 0. Kalau seperti itu. Berarti S sama dengan minus 30 plus 0,2 kali 0. 0,2 kali 0 ketemunya 0. Berarti titiknya adalah 0,30 minus 30. 0, minus 30 berada di sini. Ya, di bawah sini. Kemudian kita ambil Y-nya sama 150 berikutnya ketika Y-nya 150. Nah, maka S-nya menjadi S sama dengan minus 30 plus 0,2 kali 150. 0,2 kali 150 ketemunya 30. 30 minus 30 plus 30 ketemunya 0. Sehingga titiknya adalah 150,0 di sini. Nah, dari dua titik ini sudah kita bisa kita tarik garis ya. Ya, kita tarik garis di sini. Ya, di sini. Oke. Ya. Kemudian ketika Y-nya atau pendapatannya 250, maka minus 30 plus 0,2 kali 250. 0,2 kali 250 ketemunya 50, sehingga titiknya menjadi ya. Titik berikutnya menjadi 250,20 karena ketika pendapatannya 250 savingnya adalah 20, sehingga ini bisa kita tarik garis ya di sini. Jangan lupa saudara tuliskan persamaannya. Seperti itu, sangat mudah. Oke, sudah dicermati. Kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah angka pengganda atau sering disebut juga dengan multiplier effect. Nah, apa itu angka pengganda? Angka pengganda ialah suatu bilangan yang menjelaskan tambahan nasional ya. Tambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya perubahan-perubahan pada variabel-variabel tertentu dalam perekonomian. Ya. Variabel-variabel tertentu itu bisa berupa investasi misalnya. Ya. Bisa berupa pengeluaran pemerintah atau G, misalnya disimpulkan seperti itu. Nah, ini semua akan dibahas lebih di teori ekonomi makro ya.
Angka pengganda itu cara mencarinya seperti apa rumusnya? Rumus dari angka pengganda itu, angka pengganda atau K ya, disingkat K, sama dengan 1/1 min C atau 1 per S. Karena 1 min ini sama dengan S ya. Atau apa? Di awal sudah saya jelaskan, yaitu MPSS sama dengan MPS, betul sekali ya. Sedangkan C ya, C di sini C itu sama dengan MPC. Jadi rumus dari angka pengganda adalah K, angka pengganda K kecil sama dengan 1/1 min C. Saya tulis lagi supaya lebih mantap ya. Atau sama dengan 1 per S. Tepat sekali. Nah, langsung pada contoh kasusnya. Contoh soal. Konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 40 plus 0,75 Y. Diminta tentukan fungsi tabungan. Nah, sebelum kita bahas, tanpa kita dapat menentukan fungsi tabungannya atau S. S sama dengan, kita tebak ya, minus dari konsumsi otonom, yaitu minus C0 atau minus 40 plus berapa? Plus S kecil Y atau MPS Y, yaitu 1 minus 0,75. 0,25 tepat sekali, 0,25 Y. Ini hitung kita sudah bisa mengerjakan poin yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa besarnya konsumsi jika besarnya tabungan 30? Dan C, berapa multiplier efeknya atau angka pengganda? Oke, kita bahas dari yang A. Fungsi yang ditanyakan adalah fungsi S. Maaf, ini seharusnya fungsi S ya. Oke, ini saya ralat sekalian. Ini seharusnya fungsi S. Ya. Oke. Diketahui C sama dengan 40 plus 0,75 Y. Ditanya fungsi S, kemudian besarnya C jika S-nya sama dengan 0 dan K atau angka pengganda. S sama dengan Y min C. Nah, ini kita pakai rumus. Ya. Y minus dalam kurung terlebih dahulu yaitu 40 plus 0,75 Y. Kemudian dikeluarkan dari dalam kurung menjadi 40 menjadi minus. 0,75 Y menjadi minus juga karena ini plus ketemu minus ya, jadinya minus 0,75 Y sama dengan minus 40 plus 0,25 Y. Ini ketika menggunakan, tapi kita cek ya apakah sama dengan jawaban tadi. Ini sama, tanpa kita hitung kita sudah bisa menentukan fungsi S. Gampang sekali kan ya. Oke, kemudian besar C jika S sama dengan 30, ya tinggal diganti aja, S-nya itu 30. Kan sudah ketemu fungsi S-nya. 30 sama dengan minus 40 plus 0,25 Y. Ya. 30 plus 40, 40 pindah ya. 40 pindah. Kita kiri sama dengan menjadi minus 40 menjadi 40. Kemudian 0,25 Y tetap ya, 0,25 Y. 30 plus 40 sama dengan 0,25 Y. 30 plus 40 jadinya 70 sama dengan 0,25 Y. Maka Y adalah 280. 280 itu dari mana, Bu? Dari 70
dibagi 0,25. Coba sambil dihitung, barangkali ada yang keliru. Ketemu Y-nya 250. Nah, maka C sama dengan atau konsumsi sama dengan pendapatan dikurangi dengan saving. C sama dengan pendapatannya 250, savingnya 30 tadi, sehingga konsumsinya 250. Oke, ini pembahasannya. Nah, berapa pertanyaan yang C? Berapa atau angka penggandanya? Kita ketahui bahwa C sama dengan 40 plus 0,75Y. Maka MPS atau margin of propensity to saving adalah 1 min MPC, 1 minus 0,75, karena di sini MPC kan, C atau MPC. Sehingga ketemu MPS adalah 0,25. Maka angka pengganda atau K sama dengan 1/1 min C. Sama dengan 1 per S. Mohon maaf, sama dengan 1/0,25. 1 dibagi 0,25 ketemunya adalah 4. 4 ini maknanya apa? 4 ini memiliki arti apabila variabel ekonomi tertentu seperti investasi, kemudian pengeluaran pemerintah atau gift, ya, tadi di awal sudah saya ungkapkan sedikit, ditambah sejumlah tertentu, maka pendapatan nasional akan bertambah sebesar 4 kali tambahan variabel tadi. Variabel tadi itu apa? Investasi atau pengeluaran pemerintah. Jadi misalnya pemerintah itu membangun jalan tol. Nah, itu angka penggandanya berapa? Bisa dihitung dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk membangun jalan tol, perekonomian di sekitar jalan tol tersebut atau terdapat pemasukan dari tol dan seterusnya akan menimbulkan multiplier efek ya, atau angka pengganda seperti itu. Nanti lebih detailnya saudara akan belajar di ekonomi makro. Silakan dicermati terlebih dahulu. Oke, kita lanjut di materi terakhir pada video ini, yaitu pendapatan disposable. Nah, pendapatan nasional pada dasarnya merupakan penjumlahan total dari pendapatan semua sektor di dalam suatu negara, meliputi sektor rumah tangga atau orang perseorangan, kemudian sektor badan usaha, dan sektor pemerintah. Pendapatan disposable atau disposable income, disebutnya seperti itu, adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Pendapatan disposable ini merupakan penjumlahan total dari semua sektor dalam suatu negara. Sektor perorangan, kemudian badan usaha, sektor pemerintah. Akan tetapi hal yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita cetak tebal ya, ini pendapatan disposable ini tidak termasuk pendapatan dari pajak, kemudian bea cukai dan lain-lain. Artinya, dengan adanya pajak, maka pendapatan yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat berkurang sebesar pajak tersebut.
Jadi pendapatan disposable itu tidak termasuk pajak, bea cukai dan lain-lain. Ya. Dalam hal tidak terdapat pajak, ketika tidak ada pajak, maka maupun pembayaran alihan, maka YD itu adalah disposable income atau pendapatan disposable itu sama dengan Y. Oke. Lanjut. Andaikan pendapatan nasional sebesar Y yang di dalamnya terdapat pembayaran termasuk pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak atau T, maka pendapatan yang dapat dibelanjakan atau dikonsumsi dan ditabung oleh masyarakat sebesar YD sama dengan Y min T jika terdapat pajak. Yaitu jika pendapatan nasional itu Y, ya, tetapi di dalamnya termasuk pendapatan pemerintah atau pajak sebesar T, maka YD-nya itu adalah YD sama dengan Y min T, pendapatan nasional dikurangi dengan pajak. Oleh karena itu, pajak sering disebut juga sebagai variabel yang memperkecil pendapatan disposable. Selain variabel yang memperkecil, ya, ada pula variabel yang memperbesar pendapatan disposable. Ya, apa itu? Nah, yaitu pembayaran tunjangan atau transfer payment. Nah, berbeda dengan pajak, maka ada variabel lain yang memperbesar pendapatan disposable seperti tunjangan pensiun, tunjangan hari raya. Tunjangan ini merupakan tunjangan ekstra yang dalam ekonomi makro disebut dengan pembayaran alihan atau transfer payment. Di SMA mungkin saudara sudah mengenal transfer payment. Karena tunjangan ini hanya merupakan pengalihan uang dari pemerintah ke masyarakat. Tunjangan pensiun misalnya, THR atau tunjangan hari raya, itu adalah pengalihan uang dari pemerintah ke masyarakat yang menerima pembayaran alihan tersebut. Bila pendapatan nasional itu adalah Y, maka pembayaran alihan adalah F, maka pendapatan disposable-nya atau YD sama dengan Y plus R. Nih. Berbeda dengan pajak tadi yang sifatnya mengurangi, ya. Oke, bisa dilanjutkan ya. Nah, jika pendapatan disposable bila ada pajak dan pengalihan uang atau pembayaran alihan, maka rumusnya menjadi YD sama dengan Y min T plus R. Nih rumusnya. Sesungguhnya pendapatan disposable atau YD lah dan bukan pendapatan nasional yang merupakan variabel bebas dari persamaan fungsi konsumsi atau tabungan. Maksudnya pendapatan yang dapat digunakan untuk konsumsi dan tabungan itu adalah YD yang benar-benar nyata diterima oleh masyarakat. Maksudnya seperti itu. Sehingga fungsi konsumsi dan tabungan sebenarnya bukan C sama dengan fungsi Y dan S fungsi Y, melainkan C fungsi dari Y. Karena tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa pendapatan disposable adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Dibelanjakan itu bisa digunakan untuk konsumsi, bisa untuk ditabung, sehingga S adalah fungsi dari YD juga. Seperti itu. Oke. Ini diganti YD aja. Ya, tapi sama dengan yang sebelumnya rumusnya. Oke. Fungsi konsumsi masyarakat suatu negara. Nih,
Kita ke contoh soal ya, langsung ke contoh soal. Fungsi konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh C sama dengan 30 plus 0,8 YD. Ini kita sudah pakai istilah YD, disposable income. Jika pemerintah menerima dari masyarakat pembayaran pajak, berarti T-nya 11, dan pada tahun yang sama memberikan pada warganya pembayaran alihan sebesar 6, berapa konsumsi nasionalnya seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200. Berapa pula tabungan nasional? Pembahasannya, diketahui C sama dengan 30 plus 0,8 YD ini. Kemudian T pajaknya 11 ya T. Kemudian R pembayaran alihan di sini ya. Pembayaran alihannya adalah 6. Kemudian Y di sini ya. Y-nya 200. Karena terdapat pembayaran alihan, pajak, kemudian terdapat pembayaran alihan, maka rumusnya YD sama dengan B min T plus R. Y-nya 200, kemudian T-nya adalah minus T, minus 16 plus R. Ya. Oke, ini lanjutannya. 200 minus 16 plus 16 sama dengan 190. Betul ya? Ini adalah YD-nya. Kemudian C kita tuliskan C sama dengan 30 plus 0,8 YD kan gitu. YD-nya kita ganti dengan 190. Sehingga ketemu 30 plus 0,8 kali 190, ketemunya 182. Lalu S-nya berapa? S sama dengan YD dikurangi C. Pendapatan disposable dikurangi dengan konsumsi. 190 dikurangi 182, ketemunya 8. Sangat mudah ya. Boleh sambil dicoret-coret supaya saudara lebih terampil dalam menghitung pendapatan disposable. Oke, kita lanjut. Soal 1. Autonomous consumption atau konsumsi otonom masyarakat suatu negara diketahui sebesar 400, sedangkan MPC-nya adalah 0,8. Pertanyaan yang pertama, bagaimana fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungannya? Kemudian yang kedua, berapa besar masing-masing konsumsi dan tabungannya jika tingkat pendapatan nasional adalah 5.000. Nah, di latihan soal yang pertama ini akan kita bahas ya penyelesaiannya, tapi untuk soal-soal berikutnya yaitu latihan soal 2, 3, 4 bisa dicoba sendiri di rumah. Kita bahas soal 1, diketahui A, nah itu berasal dari soal, yaitu konsumsi otonom 400, ini sama dengan konsumsi otonom. Kemudian B sama dengan MPC yaitu 0,8. Maka C sama dengan A plus B YD atau A plus MPC YD atau C sama dengan C0 plus C kecil YD, karena MPC ini kan sama dengan C ya, C kecil. Oke. Maka sama dengan 400 plus 0,8 YD. Ini adalah
konsumsinya. Kemudian jika Y 5.000 berapa C-nya? Karena tidak ada ya, ada TR dan R, maka Y sama dengan YD. C sama dengan 400 plus 0,8 kali 5.000. C sama dengan 400 plus 4.000. Maka konsumsinya adalah 4.400. Kalau kita sudah tahu konsumsinya 4.400, kemudian Y-nya itu 5.000. Pertanyaan berikutnya adalah berapa saving? Tanpa saudara pakai rumus pun sebenarnya sudah tahu, yaitu 5.000 dikurangi 4.400, di sini ketemu 600. Sama dengan YD min C 5.000 minus 4.400 sama dengan 600. Atau ketika kita menggunakan formulasi ini, hasilnya akan sama. Sama dengan YD min C. C-nya adalah ketemu ini tadi. Ya, C-nya ketemu ini, kita masukkan ke sini. Ya. Oke. YD sama dengan minus dalam kurung 400 plus 0,8 YD. YD 400 keluar dari kurung menjadi minus, ya, minus, kemudian plus 0,8 ketemu minus jadinya minus 0,8 YD. Min 400 sama dengan 0,2 YD. Min 400 plus 0,2 kali 5.000 sama dengan minus 400 plus 1.000, ketemunya 600, sama, ya. Ini sama dengan 600. Sangat mudah, ya. Oke, lanjut. Ini ya. Ini soal berikutnya, latihan soal 2. Silakan didokumentasikan, boleh difoto atau dicatat juga boleh, ya. Diketahui C sama dengan 40 plus 0,75 YD, kemudian pajak yang diterima pemerintah 20, pengalihan uang masyarakat 10. Ditanya berapa konsumsi nasional jika pendapatan nasional tahun itu 250. Kemudian yang berapa pula tabungannya. Ini soal yang kedua. Oke. Soal yang ketiga. Dan soal 3. Tabungan masyarakat negara atau X ditunjukkan oleh persamaan X sama dengan minus 400 plus 0,2 YD. Pemerintah memungut pajak atau T 250 dan warganya mengeluarkan pembayaran dari warganya, mengeluarkan pembayaran alihan 180 kepada warganya. Berapa besar pendapatan disposibel jika pendapatan nasional disposibel adalah 5.000, dan berapa besar masing-masing konsumsi dan tabungannya. Itu soal yang ketiga. Oke. Kemudian soal yang terakhir yaitu dan soal 4. Jika negara diketahui fungsi konsumsi nasionalnya C sama dengan minus 400 plus 0,8 YD. Pajak yang diterima pemerintah ditunjukkan persamaan T sama dengan 60 plus 0,05 Y, sedangkan pembayaran alihannya adalah sebesar 180. Pertanyaannya, berapa besar pendapatan disposibel jika pendapatan nasional di negara tersebut 5.000, dan pertanyaan berikutnya, berapa besar masing-masing konsumsi dan tabungannya. Oke, 3 soal itu sebagai latihan saudara di rumah. Nanti kita diskusikan ketika terdapat kesulitan. Ya, materi pada video kali ini, materi pada video berikutnya. Jangan lupa saudara
Simak video-video berikutnya di channel saya. Video berikutnya akan bercerita tentang fungsi pajak, fungsi impor, dan pendapatan nasional. Silahkan like, subscribe, dan share jika video yang saudara lihat ini dirasa bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.